Mahardika Utama di Pengadilan Negeri Curup, Bengkulu. Ya, saya akan lemparkan pertanyaan kepada Dika. Dika, sejauh ini jadi 10 tahun penjara vonisnya. Apa sebetulnya pertimbangan yang diberikan atau dimiliki oleh majelis hakim sehingga hanya memberikan 10 tahun penjara kepada tersangka tersebut? Ya, Tiffany dan juga Prabu, 10 tahun penjara adalah hukuman yang sudah maksimal jika kita kembali lagi mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak dan juga sistem peradilan anak yang memang tidak mengatur adanya hukuman di atas 10 tahun penjara. Jadi sebenarnya ini ada dua pasal yang didakwakan, yaitu pasal 81 dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tentang perkosaan dan juga 388 KUHP tentang pembunuhan yang masing-masing hukumannya adalah 15 tahun penjara sebenarnya. Namun dalam sistem peradilan anak bahwa hukuman itu harus 1/2-nya ditambah juga 1/3 dari hukuman orang dewasa, jadi total 10 tahun penjara ini sudah dianggap maksimal jika kita mengacu pada undang-undang. Dan 10 tahun penjara ini juga sudah sesuai dengan tuntutan jaksa sebelumnya, dan dari pertimbangan hakim menyebutkan bahwa para terdakwa ini ada 7 yang masih di bawah umur, rata-rata usianya masih 16, 17 dan juga paling tua 18 tahun ini terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan semua unsur pidana baik kekerasan, pengancaman, penganiayaan, pemerkosaan atau ruda paksa hingga mengakibatkan kematian terhadap korban YY, siswi kelas 1 SMP di SMP 5 Padang Ulak Tanding. Mereka terbukti secara sah, secara bersama-sama, dan tidak ada satu orang pun dari pelaku ini yang berusaha untuk menghentikan kejahatan tersebut yang dilakukan pada 2 April lalu. Dan hal yang memberatkan lainnya adalah para pelaku ini dianggap melakukan tindakan yang sangat sadis dan di luar nalar manusia begitu, dan dianggap sebagai kejahatan luar biasa. Dan juga hal yang memberatkan lainnya adalah karena mereka memberikan keterangan yang berbelit-belit di persidangan. Sementara hal yang meringankan hanya satu, yaitu mereka tidak pernah melakukan tindakan pidana sebelumnya. Lalu apa tanggapan dari keluarga dan juga kuasa hukum? Tadi saya sempat berbincang dengan salah satu keluarga korban yang menyatakan bahwa pihaknya belum bisa menerima sepenuhnya karena masih merasa bahwa anaknya tidak bersalah dan masih akan menyatakan pikir-pikir dulu, karena memang hakim memberikan waktu 7 hari untuk terdakwa melakukan pikir-pikir begitu terkait dengan hukuman yang diberikan. Prabu dan juga Tiffany. Ya, baik, terima kasih Mahardika Utama melaporkan langsung dari Bengkulu.